Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi bersama saya Cenko Takahiro. Bersama aku Cenko dari Laz Agen Bandung gitu. Oke, Takahiro People, di video kali ini aku mau bikin lagi konten seputar edukasi tentang Lazada, dan di sini aku ditugaskan untuk, karena konten bulan Juni aku belum bikin, jadi kantor aku nyaranin aku bukan nyaranin aku sih, semua Laz Agen ntar. Oh iya. Oke, jadi untuk konten pertama ini aku akan bikin tentang analisis taktik ya, dimana kita mengetahui bisnis analisis kita dan dimana kita mendapatkan traffic dan perkembangan toko kita seperti apa dengan cara menggunakan fitur bisnis analisis gitu. Dan itu akan aku ajarin cara kalian mengetahuinya gitu, seperti apa sih fitur-fitur di bisnis analisis, dan juga cara kita melihat trafficnya seperti apa, cara kita melihat pengunjung kita seperti apa, dan juga cara membandingkan analisis taktik saat campaign dan juga saat hari biasa gitu. Oke, langsung aja kita lihat analisis taktik dari Lazada. Oke, jadi teman-teman, tadinya aku mau ngejelasin tentang analisa taktik di handphone, nggak akan di komputer atau di ya di komputer ya, kita bukan di laptop gitu. Cuman lagi-lagi kenapa gitu sih, pas aku mau ngejelasin materi, nah di aplikasi Lazada kayak gini, tolong ya dari tim Lazada, tim IT-nya atau tim support aplikasinya diperbarui, mungkin ada bug atau apa, sehingga ya aku udah install ulang tetap kayak gini gitu, udah masukin ID password tapi tetap kayak gini. Tolong ya. Oke, aku akan coba jelasin aja di komputer ya. Nah, jadi pertama kita akan coba belajar tentang analisa taktik. Nah, jadi pas kalian masuk ke tampilan itu bisa lihat ya di sini ya penalti toko aku gede banget gitu ya di sini, karena kemarin ada sempat keteteran pas campaign, akhirnya ada beberapa barang telat dan menyebabkan penalti dan toko tidak sehat gitu. Dan aku juga sekarang sedang masa pemulihan agar memperbaiki ini nih, status yang perlu ditingkatkan ini ya. Nah, oke, tapi kita kemarin udah bicara tentang bahaya penalti di Lazada. Sekarang aku akan bahas tentang analisa taktik di Lazada gitu. Yang pertama, teman-teman bisa lihat di sini. Ini ada bisnis analisis gitu. Nah, bisnis analisis itu dimana kita bisa melihat harian atau traffic pengunjungan atau traffic harian toko kita, seperti tingkat konversi, pengunjung, dan juga pendapatan. Nah, kita lihat di sini ya. Ini zona waktunya sesuai banget dengan GMT+7 atau Jakarta atau Indonesia lah ya. Nah, di sini kita lihat pendapatan aku 1 juta kurang atau 949.000. Nah, dibandingkan periode yang sama atau kemarin, ini omset aku turun kurang lebih 8 atau 9% ya di sini cara lihatnya. Nah, terus lihat di sini ada grafiknya. Nah, yang warna hijau itu adalah traffic kemarin atau grafiknya. Nah, kemarin itu aku cuma dapat di angka 1,4. Nah, sekarang aku jam segini dapat 949.000. Nah, kalau kemarin jam segini tuh udah dapat 1 juta gitu. Jadi ada penurunan pendapatan gitu. Dan kita bisa lihat di analisis ini, bisnis analisis ini. Ini cara kita ngelihatnya gitu. Oh, ternyata pendapatan harian kita seperti ini, dan itu cara ngelihatnya. Dan pengunjung aku relatif sepi banget gitu. Kenapa? Karena ya ini satu-satu yang perlu ditingkatkan, yang menyebabkan toko kita turun di bawah gitu. Ini teman-teman harus belajar dari yang udah pengalaman atau belajar dari kesalahan orang lain, sehingga teman-teman gak melakukan kesalahan hal yang sama gitu ya. Oke ya, yang di sini aku udah akan ngejelasin lebih detail tentang performa traffic dan penjualan toko. Apakah pada saat campaign dan juga pada saat hari biasa. Mungkin untuk hari biasa seperti ini omsetnya saya biasa-biasa aja gitu, tapi kalau misalnya pada saat campaign itu bisa 2-3 kali trafficnya. Seperti itu teman-teman. Dan aku akan ngasih lihat lagi bisnis analisis yang harus kalian cek ketika kalian masuk ke aplikasi atau ke Lazada Seller Center. Nah, di sini ada wawasan data. Ini yang harus kalian ketahui dari bisnis analisis gitu, atau bisnis analisa taktik gitu ya, biar kita lihat gitu. Nanti kita akan bahas cara meningkatkan konversinya gitu ya. Adan, alhamdulillah. Sorry ya, adan dulu. Oke, kita lanjut. Nah, teman-teman, aku sedih kalau lihat levelnya turun banget dari level 5 ke level 4. Ini dropnya jauh banget gitu ya. Tapi nggak apa-apa, nggak usah dibahas lagi. Kita langsung klik bisnis analisis di sebelah kiri di bawah wawasan data, karena kita akan menganalisa taktik atau bisnis analisis toko kita ya. Kita klik di sini. Nah, di sini kan ada performa real time-nya. Jadi setiap menit itu akan pergeseran ini seperti ini.
Tuh, kita lihat di sini kayak down banget atau sampai turun banget gitu ya. Kayak pengunjung aku kemarin 820, tapi di sini aku pengunjungnya cuma 765. Nah, sekarang naik 766 nih. Ini kayak real time banget gitu. Terus pembeli aku kemarin ada 21 orang pembeli. Dan kemarin 27, berarti turun sekitar 22%. Kita lihat di atas sini. Terus pesanan juga kemarin jam segini udah dapat 28 pesanan, tapi sekarang jam 7 cuma dapat 22 pesanan. Nah, untuk tayangan halamannya kemarin aku tampil halamannya 2501 kali, sekarang cuma 2300. Ini penurunan 6,28% gitu. Wah, ini nggak bisa dibiarin. Tapi yang namanya jualan pasti ada naik turun, nggak bisa naik terus ya. Kalau mau naik terus ya gimana gitu ya, namanya jualan gitu ya. Tuh, tiap menit atau tiap persekian detik tuh bergeser terus apa ya, naik terus turun lagi, tapi nggak akan terus sih, maksudnya naik doang gitu. Jadi dari 767 naik lagi pengunjungnya ke atas lagi gitu. Nah, terus kalau misalnya teman-teman pengen lebih lihat atau pengen lebih detail, teman-teman bisa klik monitor real time yang di atas ini. Nah ini kalau misalnya lebih detailnya gitu ya. Nah, seperti ini. Ini ada monitor real time kalian gitu. Jadi kayak biasanya aku kalau misalnya lagi campaign, si monitor real time-nya aku dibikin dua PC seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi kayak aku lihat, nggak kelihatan ya. Ntar coba aku lihat di video aja ya. Kayak gini nih. Mana ya? Aku coba videoin. Jadi biar lebih enak gitu kalau lagi campaign di Lazadanya. Nah, jadi aku bikin dua tampilan gitu. Yang pertama untuk ini, untuk ngatur pesanan-pesanan. Yang pertama aku lihat monitor real time-nya seperti ini. Jadi kayak lebih keren dan lebih kepantau gitu, lebih tepatnya kayak tiap menit, tiap detik. Kalau aku campaign tuh kayak nggak bisa lepas dari meja aku gitu sambil liatin ini gitu. Seperti ini. Tuh. Sama ini juga. Cuma kalau ini lebih detailnya ke monitor real time-nya gitu ya. Tuh. Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Untuk monitor real time-nya kita close aja. Nah, terus apalagi sih yang harus kita cek di bisnis analisis atau cara lihat taktik analisis toko kita gitu. Di sini kita bisa klik juga, bentar jangan dulu itu deh. Nah, kita lihat dulu ke bawah ini nih. Ngerti. Nah, di sini kita lihat juga ya, rata-rata pendapatan harian aku cuman 1,5 omset hariannya gitu ya. Nah, itu turun 5% gitu guys. Ya lumayan aja kalau misalnya kita buat aku pribadi gitu ya, biasanya bisa 2 kali dari ini sih, karena banyak penalti dan juga mungkin perasaan aku aja gitu ya, Lazada lagi turun atau mungkin semua penjualan di Lazada lagi pada turun. Coba komen-komen dong kalian yang jualan di Lazada gimana gitu, udah apakah naik atau turun gitu. Kalau aku pribadi ya agak turun sih, biasa omset harian 3 atau sampai 4 juta, sekarang jauh banget turunnya gitu semenjak banyak penalti dan semenjak kesehatan toko buruk gitu. Di sini kita lihat diagnosa toko gitu, tingkat konversi kita yang cukup rendah tapi rata-rata harian kita naik. Terus pendapatan per pembeli juga rata-rata pembeli check out yang nggak lebih dari 50.000 gitu, 43.000 di sini. Terus di sini kita lihat traffic kita datangnya dari produk apa aja sih gitu kan. Ada kebanyakan dari kalung kucing, masker, pin, terus gimana tagar gaji ini ya, seperti inilah untuk traffic produknya gitu. Nah, terus ini kan kayak turun banget gitu. Pengunjung dari 4 produk ini turun, mohon beri fokus lebih. Nah, maksudnya tuh ini tuh apa ya, yang biasa trafficnya bagus sekarang turun. Nah, ini kenapa nih? Apakah barang kita harganya ada yang nyaingin atau harganya terlalu mahal gitu, atau mungkin ada kompetitor lain yang ikutan main dengan barang yang sama. Nah, kita harus cek juga nih, kalau misalnya ada notif seperti ini, pengunjung dari 4 produk ini turun, mohon beri fokus lebih. Kalau teman-teman ngerasa produk ini cuan atau misalnya dapetin apa ya, traffic yang bagus dan juga omsetnya juga bagus, terus tiba-tiba turun, teman-teman bisa kasih perhatian lebih untuk salah satu produk atau semua produk yang ada di notif ini gitu. Seperti ini ya. Lalu ada kunci metrik di sini, teman-teman bisa lihat seperti ini. Nah, ini ada grafiknya pendapatan sama pengunjung gitu. Kalau pengunjungnya rata-rata relatif flat kayak gini, untuk pendapatannya naik turun. Nah, seperti ini. Lalu cek lagi ke bawah, ada dashboard produknya. Nah, seperti ini, ada ranking pengunjung, ada ranking pendapatan di sini nih. Jadi aku ramenya ini akrilik lembaran, untuk pengunjung 97, terus untuk pendapatan juga dari akrilik. Ada juga bahan-bahan kebanyakan seperti ini.
Nah seperti ini, dan dashboard fitur promosi kayak gini ya. Nanti aku jelasin lebih lanjut aja deh ya. Jadi kita akan cuman analisis doang seperti ini, dan aku nggak bisa jelasin satu-satu karena waktunya kayaknya nggak akan cukup deh kalau aku jelasin. Kita cobain performa toko yang ini atau dashboard fitur promosi ini, kayaknya akan cukup deh. Nanti aku bagi beberapa segmen aja gitu ya. Tenang, masih lama kok jadi Let's Again gitu. Oke, yang satu lagi nih yang penting tuh kalian lihat di sini nih, more, gitu kan. Nah di sini, di sini ada pengunjung nih. Kita lihat ya di sini, pengunjung, pendapatan berdasarkan unit terjual dan berdasarkan unit tambah ke troli. Nah untuk pengunjung di sini ada tingkatkan traffic. Ini tuh biasanya ramai, tapi karena ada seperti ini, atau bukan biasanya ramai, ini tiba-tiba ramai, si aplikasi Lazada menyarankan kita tingkatin lagi trafficnya gitu, biar pengunjungnya tuh stabil terus naik gitu. Tapi ya pernah aku coba kayak gini, cuman musim-musiman gitu. Kayak misalnya ini kan aku gantungan kunci BTS gitu ya. Nah si BTS-nya lagi ngeluarin single baru, otomatis merch-nya itu banyak dicari lagi, naik lagi trafficnya teh. Kalau enggak ya turun lagi ya, seperti itu sih contohnya. Karena aku kan mainnya di bidang hobi sama kerajinan ya, kayak gitu. Nah, jadi kayak untuk pengunjung yang paling banyak itu dari ini, dan tampilan halaman produk untuk satu produk ini sampai 174 tampilan halaman, berarti kurang lebih ada 83 pengunjung, tapi yang tampilan halaman itu 174. Nah maksudnya gini, di sini ya kalau aku analisa, ini ada 84 pengunjung yang ngeklik. Jadi kayak ada gantungan kunci akrilik BTS, diklik gitu, masuk ke tampilan halaman produk. Nah tapi kalau tampilan halaman produk dia cuma tampil doang, tapi nggak diklik ini. Nah seperti itu bedanya untuk pengunjung produk dan tampilan halaman produk. Lalu ada juga tambahkan ke apa ya, sebelah sini aku lupa. Nah tambahkan ke troli pengunjung. Nah jadi di sini tuh ada calon customer kita yang baru masukin keranjang dulu tapi belum check out gitu. Seperti itu. Jadi ada 9 orang atau 9 barang yang dimasukin, ada 16 barang kalung kucing yang dimasukin. Jadi ya kita berdoa aja semoga dia jadi check out gitu. Kalau misalnya jadi check out ya lumayan kan, nambah omset juga dan nambah kepesanan juga, seperti itu. Terus kayak tingkatan ke konversi juga ada. Lalu ada pesanan, dia belum pesan. Nah ini juga ada nih, udah dimasukkan ke troli terus jadi pesan 7. Ada pembelinya 6 orang gitu. Seperti ini. Ini untuk ngecek analisisnya gitu ya. Ternyata ada 7 orang yang masukin ke troli gitu, atau ada 10 orang, semoga check out. Kalau nggak kita bisa follow up gitu. Oke, lanjut ke pendapatan. Nah ini yang paling penting sih, yang aku sering lihat dari pendapatan mana aja sih sumber aku dapetin gitu. Nah yang pertama aku dapat dari produk kalung kucing ini ada dapat unit 12 terjual dan pendapatannya 200.000 gitu, dan ada resin 2 unit 179.000, dan ada kaos full print seperti ini. Jadi pendapatan tadi omset yang 900.000 atau hampir 1 juta itu kita bisa lihat di sini analisisnya di pendapatan. Nah seperti ini tuh, ini ada 6 pembeli dari 7 pesanan, itu kan ada 2 pembeli. Seperti ini cara analisisnya gitu. Nah tuh dilihat juga nih pengunjung produk ini, tampil halaman produknya aku yang paling banyak gitu ya, 237. Nah seperti ini. Lalu udah ini kita tahu nih pendapatannya, ternyata hari ini kita dapatnya dari ini gedenya gitu, nomor ranking 1 di produk kita ternyata kalung kucing. Nah kita lanjut lagi ke berdasarkan unit terjual, tuh tetap masih kalung kucing gitu yang nomor 1-nya. Yang kedua ada dari dudukan tatakan akrilik gitu ya, tuh ke sini tuh. Nah jadi untuk caranya seperti itu sih, untuk kita ngecek analisis bisnis atau toko kita gitu. Nah untuk taktik-taktik yang digunakan mungkin aku kayak masih biasa aja sih, nggak terlalu banyak ngerubah produk karena takut algoritmanya kerubah. Karena aku nggak tahu juga sih algoritma di Lazada seperti apa. Aku takutnya ngerubah nama atau ngatur harga segala macam, takutnya kayak malah turun lagi gitu pengunjungnya gitu, karena di beberapa toko lain seperti itu sih algoritmanya gitu. Jadi aku nggak mainin nama yang dirubah, harga juga kalau misalnya nggak terlalu perlu dirubah nggak usah dirubah, kita mainin ke promo campaign aja. Karena kerasa banget kalau misalnya kita main di promo campaign itu trafficnya bisa naik 2-3 kali lipat teman-teman. Kalau misalnya aku lihat contohnya, aku nggak ada foto-foto dulu adanya ya video. Jadi kayak aku saat itu bisa dapat 20 juta pas campaign di Lazada gitu. Di monitor real time-nya aku lupa naruhnya di mana ya. Kalau aku teman nanti aku coba cari dulu bentar. Mau toko kamu seperti ini atau mau seperti ini? Hai. Ya jadi kayak gitu untuk analisis taktik atau bisnis analisis toko kita atau produk kita untuk teman-teman yang pemula.
Jadi kalau misalnya teman-teman masih ada pertanyaan atau misalnya masih belum paham, teman-teman bisa ulik-ulik sendiri apa aja sih di apa menu bisnis analisis itu gitu. Ada kesehatan toko, ada bisnis analisis, ada real time ranking, terus ada banyak yang seperti yang tadi saya jelaskan gitu. Semoga teman-teman paham dengan apa yang saya jelasin. Kalau misalnya nggak paham, teman-teman bisa komen aja gitu apa yang nggak pahamnya, nanti aku coba bantu jawab itu. Oke, nanti ya aku bakal ketemu lagi sama kalian buat ngebahas video apa ya ini satu lagi. Oh, ntar aku lihat dulu jadwalnya nih, jadwal ngajar buat ngajar. Jadwal ininya. Oke, ini ya. Jadwalnya tuh keunggulan operasional. Ya, jadi karena kita udah nganalisis taktik, nah jadi aku akan bikin konten lagi tentang Lazada. Jadi keunggulan operasional. Nah, maksudnya tuh kayak operasional apa sih yang harus disiapkan, atau keunggulan-unggulan operasional apa yang harus dilakukan untuk toko biar lebih ramai dan naikin traffic juga dan bikin customer atau pembeli kita nyaman di toko kita gitu. Oke, stay tune terus ya. Saya Cengkota Kairo pamit dulu, sampai ketemu di video Lazada berikutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.